Selamat pagi kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Antonia Widya Utami, NIM 18104166650 dari kelas manajemen A2 semester 5. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya bacakan soal yang telah Bapak berikan. Soal bagian A. Berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya, kehadiran kuliah 14 kali pertemuan. Mengapa harus hadir? Karena dapat mempelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari dan agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat yang sudah saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, ada 2 tugas terstruktur yang sudah saya kerjakan dan saya buat dengan tugas terstruktur. Judul tugas terstruktur tersebut adalah 1. Proses keputusan pembelian produk. Faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian sebuah produk dan proses keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. Kemudian yang ketiga, menjawab 12 pertanyaan yang terkait dengan perilaku konsumen serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, motivasi dan perilaku konsumen serta apa itu segmentasi dan positioning. Dan yang terakhir, pemasaran dan menjawab atau menjelaskan isi link video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh menjadi perilaku konsumen melalui Google Classroom. Jawab, manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom adalah saya lebih mengunduh materi yang lengkap sehingga saya lebih mudah untuk membaca dan mengerjakan sebuah tugas dengan materi yang lengkap. Dan manfaat lainnya yang saya dapatkan mempelajari perilaku konsumen adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk dan lainnya. Kemudian soal bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini terperinci dan benar. 1. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, genetik. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, norma sosial. Yang keempat, kontrol perilaku pribadi. Kemudian yang terakhir, lingkungan. 2. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. 1. Pengetahuan diri sendiri, maksud dan dari penjual mengenai langganannya harus dahulu mengenali dirinya sendiri. Kemudian perhatikan tentang barang yang dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dilihatnya dari kepentingan calon pembeli. Kemudian pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli harus paling penting sekali, ialah harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah dan bagaimanakah sifatnya, tabiat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan dan pembelian. Jawab, indikator, influencer, decider, buyer, dan user. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawab, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa yang selanjutnya yang akan dibeli. Kemudian 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawab,
Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya yang terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang keenam, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawab: faktor budaya, faktor kultur, faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas terhadap perilaku konsumen. Faktor budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumen, terutama mencakupi faktor budaya atau sub-budaya dari kelas sosial konsumen. Kemudian respon. Konsumen adalah suatu produk atau merek, perusahaan atau produsen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok, referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Kemudian faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seorang. Faktor pribadi terkait dengan pembelian yaitu faktor-faktor terutama termasuk usia, tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi. Faktor-faktor psikologi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi. Seorang dapat mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Kemudian yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawab: pelanggan tipe piknis. Bentuk tubuh pelanggan tipe piknis antara lain berdandan, agak pendek, agak wajah bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, dan harmonis. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain bercakap dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Kemudian menghindari perdebatan atau sifat yang kontroversi. Menyapa dengan kata-kata Miss, wah hari ini kedatangan raja uang. Jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan. Kemudian yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana caranya? Jawab: tipe pelanggan atletis adalah sedangkan untuk tipe atletis, bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar, dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar, wajahnya bulat telur atau lonjong. Cara menghadapi pelanggan tipe ini yaitu hindari berdiskusi atau berdebat kusir. Berilah kesan seolah-olah mereka orang yang pandai. Bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru pada mereka. Sebaiknya jika ada pertanyaan mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan dan sistematis. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawab: pelanggan seperti ini adalah tipe pelanggan menurut ini sangat enak sekali untuk melayani ataupun takkan mau dituruti. Cara menghadapinya kami juga harus ramah dan tidak judes, maka mereka lebih bisa saja kecewa dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Pelanggan lanjut usia seringkali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman, sangat sulit terpengaruh, bujuk rayu petugas. Kemudian biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas lebih mudah dari biasa memahaminya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.